Halo, selamat pagi teman-teman. Saya Frater Ignatius Yandriko ingin memberikan rekoleksi kepada siswa-siswi Katolik SMK Negeri Pematang Siantar. Nah, tema rekoleksi yang akan saya berikan ialah panggilan sebagai umat Allah atau panggilan karya atau profesi. Nah, sebelum kita masuk kepada bahan rekoleksi, saya mengajak teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Marilah teman-teman kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami dalam rekoleksi ini supaya kami dapat memahami betapa indahnya rencanamu dan anugerahmu yang sangat berharga kepada kami. Semoga Roh Kudusmu menuntun kami dalam rekoleksi ini agar kami dapat mengenal panggilan hidup kami yang Engkau kehendaki. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan ke dalam tangan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita masuk kepada bahan rekoleksi kita, saya ingin mengajak teman-teman untuk bersama-sama bernyanyi dulu, biar teman-teman bisa mengikuti rekoleksi ini dengan semangat. Nah, kita akan nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Mari teman-teman kita bernyanyi bersama-sama. Sekali lagi ya teman-teman, kita semangat. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita
bagaimana teman-teman? Sudah semangat atau belum? Pasti sudah tentunya kan? Kita sudah bernyanyi bersama-sama. Nah, mari sekarang kita masuk kepada materi kita. Tadi kan di awal Frater sudah mengatakan bahwa tema yang akan Frater berikan untuk rekoleksi teman-teman hari ini ialah panggilan sebagai umat Allah. Nah, mendengar kata panggilan, pasti kita dan teman-teman juga langsung berpikir bahwa panggilan itu berfokus pada panggilan untuk menjadi seorang imam, panggilan untuk menjadi seorang suster, dan panggilan untuk menjadi seorang uskup, atau panggilan untuk orang-orang yang tertabis atau yang bergaul lainnya. Nah, harus teman-teman sadari bahwa panggilan yang dianugerahkan dari Allah itu ada bermacam-macam. Apa aja itu? Nah, panggilan sebagai ayah, panggilan untuk menjadi seorang ibu, panggilan untuk menjadi seorang dokter atau juga perawat, panggilan untuk menjadi seorang guru, panggilan untuk menjadi seorang petani, atau panggilan untuk menjadi seorang manajer. Nah, jadi Allah itu menganugerahkan panggilan beraneka ragam kepada manusia. Nah, sebelum kita masuk kepada materi yang lebih dalam, saya ingin mengajak teman-teman untuk membaca kitab suci dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 15. Nah, saya mengajak teman-teman untuk mengambil kitab suci teman-teman untuk kita bacakan bersama. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, baik teman-teman, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, sekarang kita masuk kepada materi, yakni apa sih itu panggilan karya atau profesi. Nah, manusia pada umumnya adalah makhluk pekerja. Tanpa bekerja, manusia kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Nah, dengan adanya pekerjaan itu, orang akan merasa dirinya bernilai di hadapan sesamanya. Sebaliknya, orang-orang yang berada di usia produktif, tidak memiliki pekerjaan, akan merasa rendah diri. Mengapa? Karena dia pasti merasa malu untuk bergaul dengan masyarakat. Yang menjadi problem
dalam dunia pekerjaan sekarang ialah gaya hidup dewasa ini membuat nilai dan makna kerja semakin menurun. Nah, bisa teman-teman bayangkan bahwa gaya hidup sekarang hanya menilai pekerjaan itu hanya sebatas kebutuhan untuk hidup saja. Pekerjaan yang dilakukan hanya untuk mementingkan kebutuhan-kebutuhan material saja, seperti uang, mobil, rumah bertingkat, emas, dan lain-lain. Nah, bekerja hanya untuk mencari modal tanpa memperhatikan kesejahteraan bersama atau sudah hilangnya bonum commune atau kebaikan untuk hidup bersama. Nah, teman-teman yang terkasih, manusia diciptakan menurut gambar Allah dan diberi mandat untuk mengelola bumi ini. Manusia hendaknya menyadari bahwa ketika ia melakukan pekerjaan itu, ia berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan itu sendiri. Manusia diharapkan tidak berhenti untuk membangun dunia menjadi lebih baik atau mengabaikan sesama. Teman-teman yang terkasih, pekerjaan sangat menentukan manusia dalam membuat hidupnya menjadi lebih baik, lebih manusiawi. Sebagai cipta Allah, peran pekerja manusia sangat penting sebagai faktor produktif untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan material dan non-material. Nah, dengan bekerja, manusia itu berinteraksi dengan manusia lainnya. Lewat bekerja pula, manusia menghasilkan sesuatu untuk orang lain. Nah, dengan demikian, pekerjaan membuat manusia menghasilkan sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermakna bagi dirinya dan juga bagi orang lain, yang kemudian akan berbuah dan menjadi hasil yang lebih baik. Nah, teman-teman, bacaan Injil tentang garam dan terang dunia yang baru saja kita dengarkan bersama tadi ingin mengajak kita untuk melihat jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Garam dan terang dunia juga menjadi tujuan dan harapan dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang akan dikerjakan atau diperoleh. Karena apa? Agar pekerjaan-pekerjaan itu bisa berbuah kebaikan, berbuah keuntungan dan keharmonisan bagi orang lain, serta bisa menjadi garam dan terang bagi sesama. Teman-teman yang terkasih, garam dan terang juga adalah hal-hal penting dan semangat yang berpengaruh bagi kehidupan manusia sehari-hari. Begitu pula hendaknya panggilan profesi atau pekerjaan-pekerjaan yang kelak kita kerjakan atau yang sekarang ini kita kerjakan hendaknya juga memberikan pengaruh positif bagi orang lain, tidak membawa kerugian bagi orang lain, melainkan harus membuahkan hasil yang baik, sesuatu yang baik bagi orang lain. Nah, hal-hal itu tentunya ditunjukkan dengan apa? Nah, ditunjukkan dengan sikap yang bertanggung jawab, sikap yang serius saat bekerja, sikap yang penuh pelayanan secara total dalam bekerja, dan tentunya bagaimana rasa syukur kita ungkapkan atas pekerjaan itu, sehingga kita akan selalu semangat dalam bekerja. Nah, teman-teman, apa sih makna-makna pekerjaan atau profesi yang dianugerahkan Allah kepada manusia? Ada 6 poin, yakni makna-makna dari pekerjaan atau profesi yang dianugerahkan Allah. Nah, yang pertama itu tentunya Allah menyuruh manusia untuk bekerja. Karena itulah manusia diciptakan oleh Allah untuk bekerja,
secara khusus untuk merawat dunia ini menjadi lebih baik. Yang kedua, dunia dan makhluk-makhluk lainnya diserahkan oleh Allah kepada manusia untuk dikuasai, ditaklukkan, dan dipergunakan. Nah, dan disinilah manusia harus menggunakan kehendak bebasnya dengan baik, tidak memanipulasi alam dengan suka-sukanya, tidak bekerja seenak-enaknya saja, suka-sukanya saja, melainkan harus memprioritaskan hal yang penting untuk dilakukan. Ketiga, dengan demikian manusia menjadi wakil Allah di dunia ini. Ia menjadi pengurus dan bekerja yang menyelenggarakan ciptaan Tuhan. Dengan bekerja, manusia bukan saja dapat bekerja sama dengan Tuhan, tetapi juga dengan pekerjaan yang lainnya untuk menyelenggarakan ciptaan Tuhan itu sendiri. Nah, teman-teman, makna yang kelima ialah dengan bekerja, manusia mendekatkan dirinya secara pribadi dengan Allah. Nah, jadi karena pekerjaan yang dilakukan manusia itu adalah panggilan dari Allah, adalah anugerah dari Allah. Oleh karena itu, Allah hadir dalam diri manusia untuk melindungi manusia, menuntun manusia dalam bekerja. Nah, lalu poin yang keenam ialah manusia akhirnya teruntuk bagi Allah sebagai yang terakhir. Kerja akhirnya merupakan salah satu bentuk pengabdian pribadi kepada Allah sebagai tujuan akhir manusia. Nah, di sini menjadi nyata bahwa pekerja itu sungguh-sungguh mempunyai aspek-aspek religius selain aspek pribadi dan sosial. Nah, teman-teman, sekarang mari kita berefleksi atas apa yang sudah telah tersampaikan. Ada beberapa pertanyaan refleksi. Pertanyaan yang pertama, apakah aku menyadari bahwa pekerjaan atau profesi? Nah, teman-teman, setelah mendengarkan bahan materi tentang rekoleksi, yakni panggilan sebagai umat Allah, salah satunya panggilan karya atau profesi, ada beberapa pertanyaan refleksi yang telah tertawarkan untuk kalian refleksikan secara pribadi di rumah. Pertanyaan pertama, apakah aku menyadari bahwa pekerjaan atau profesi adalah anugerah panggilan dari Allah? Pertanyaan kedua, apakah aku sudah menjadi garam dan terang bagi sesama dalam pekerjaan kecilku setiap hari? Yang ketiga, bagaimanakah sikapku saat memperoleh pekerjaan di kemudian hari? Nah, teman-teman, ada 3 pertanyaan refleksi. Saya harap teman-teman bisa merefleksikannya secara pribadi di rumah. Oke, teman-teman, sebelum kita menutupi acara rekoleksi kita, ada baiknya kita menutup dulu dengan doa. Saya akan menutup rekoleksi ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas segala anugerah dan berkat yang kau berikan kepada kami dalam rekoleksi ini. Kami juga bersyukur atas kemampuan dan talenta yang kau berikan kepada kami. Semoga apa yang telah kami terima dalam rekoleksi ini sungguh menjadi semangat dan kekuatan kami
dalam menjalani kehidupan kami. Semua doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri refleksi ini, saya mengajak teman-teman untuk bernyanyi bersama, agar refleksi yang teman-teman dapatkan bisa teman-teman terapkan di rumah masing-masing. Kita bernyanyi lagu Pekerja Kristus. Kita bernyanyi bersama-sama. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, Allahku luar biasa. Dia Raja segala raja, memintaku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktu dan kesempatan yang diberikan oleh teman-teman pada hari ini. Saya minta maaf atas segala kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Dan saya harap semoga materi refleksi yang saya berikan dapat menjadi motivasi bagi teman-teman, dapat menjadi semangat bagi teman-teman untuk menentukan panggilan hidup teman masing-masing. Saya Brother Ignatius Yandriko mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya.